Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan atau PPL Gelombang 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Tulungagung tahun 2021 dilaksanakan secara VDR atau virtual dari rumah. PPL dilaksanakan pada tanggal 13 Juli sampai dengan 12 Agustus 2021 dengan lokasi atau lembaga yang digunakan tidak diperbolehkan terlalu jauh dari rumah mahasiswa serta disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa adalah observasi dan wawancara di lembaga. Kemudian saat melakukan observasi dan wawancara, praktek pengalaman lapangan atau PPL di lembaga harus tetap memenuhi protokol kesehatan untuk mencegah dan menghindari paparan COVID-19. Jarak KUD Sri Sedono Uno terintegrasi Puskut Jatim kurang lebih 450 meter, beralamat di Jalan Raya Blitar, Desa Angginan, Kecamatan Unut. Jenis unit usaha pada koperasi induk yaitu unit listrik dan unit simpan pinjam. Jam operasional lembaga yaitu hari Senin sampai dengan Kamis pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat dan Jumat sampai dengan Sabtu pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada unit simpan pinjam KUD Sri Sedono Uno terintegrasi Puskut Jatim di Jalan Pandian Lingkungan 8, Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Unut, Kabupaten Tulungagung. Laporan praktek pengalaman gelombang 2 judul Koperasi Unit Desa Sri Sedono Uno dalam usaha peningkatan ekonomi masyarakat oleh Nuri Laili Fadilah dengan NIM 12402183331 jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun 2000. Pengalaman lapangan sebagai berikut. Yang pertama, dasar pemikiran. 2, permasalahan di lapangan. 3, tanggapan terkait permasalahan. 4, hasil penelitian di lapangan. Dasar pemikiran penelitian yaitu perekonomian Indonesia saat ini mengalami gejolak akibat adanya wabah COVID-19. Keadaan ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi keadaan perekonomian negara Indonesia karena suatu kebutuhan yang dimiliki oleh individu dapat mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, Indonesia telah memiliki beberapa lembaga perekonomian dalam mengatasi hal tersebut. Terdapat beberapa lembaga perekonomian yang ada di desa, yaitu BUMDes Badan Usaha Milik Desa, Koperasi Unit Desa atau KUD, dan Koperasi Serba Usaha. KUD dapat dikatakan sebagai koperasi serba usaha karena dalam hal ini KUD membantu menunjang unit-unit usaha dalam skala kecil maupun menengah yang ada di desa. Menurut Widianti, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi merupakan sekumpulan individu yang bekerja sama dalam menunjang unit-unit usaha atau kebutuhan ekonomi dan melakukan secara rasa kekeluargaan. Koperasi bersifat terbuka untuk umum, yaitu tidak memandang ras atau budaya, golongan, aliran, kepercayaan agama. Maka individu dapat diterima sebagai anggota. Selanjutnya, Hetebun tahun 2008 berpendapat bahwa suatu usaha atau aktivitas ekonomi masyarakat berskala besar relatif sedikit karena lebih banyak dijumpai usaha dalam skala kecil maupun menengah. Sedangkan Purwanto berpendapat bahwa UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. Menurut Bapak Dedi Prasetyo Winarto dalam perkuliahan mata kuliah Koperasi dan UMKM, suatu koperasi berskala kecil termasuk jenis usaha kecil. Salah satu peran UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah bermain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Maka pembangunan UMKM secara produktif dalam jangka panjang dapat memperkuat perekonomian nasional, antara lain pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memecahkan masalah ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidup yaitu mendirikan koperasi. Koperasi diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan ekonomi. KUD merupakan suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan dengan daerah kerja mencakup satu wilayah kecamatan.
KUD atau Koperasi Unit Desa Sri Sedono Unut berperan penting dalam membantu masalah perekonomian di masyarakat Desa Gilang dan sekitarnya. Koperasi sebagai lembaga perekonomian dalam menunjang unit-unit usaha dalam skala kecil maupun menengah. KUD Sri Sedono memiliki unit usaha listrik, unit simpan pinjam umum, dan unit simpan pinjam integrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka saya tertarik mengambil judul Koperasi Unit Desa Sri Sedono Unut dalam usaha peningkatan ekonomi masyarakat. Permasalahan di lapangan. Permasalahan yang ditemukan setelah kegiatan observasi dan wawancara praktek pengalaman lapangan gelombang 2, yaitu KUD Sri Sedono Unut pada unit usaha sapi perah, mayoritas peternak mengalami kolap atau gulung tikar. Harga bahan baku konsentrat yang tinggi dan menyebabkan biaya produksi meningkat. Sedangkan pada unit usaha simpan pinjam, yaitu yang pertama terdapat nasabah yang tidak tertib, yaitu menunda pembayaran dengan alasan pandemi COVID menjadi penyebab dalam ketidakstabilan keuangan sehingga angsuran tidak dibayar dengan tepat waktu. 2. Terdapat pengalihan tanggung jawab pembayaran, yaitu pembayaran yang masih belum terpenuhi dialihkan kepada ahli waris maupun pihak lain. 3. Pihak peminjam menggadaikan jaminan, yaitu barang yang digunakan sebagai jaminan tidak berada di pihak peminjam karena sudah berada di pihak lain. 3. Tanggapan terkait permasalahan. Tanggapan pihak lembaga KUD Sri Sedono Unut dalam mengatasi permasalahan di unit sapi perah, yaitu dengan memberikan bantuan atau subsidi harga dari pendapatan angkatan. Pada unit usaha listrik hampir sama dengan unit simpan pinjam pada beberapa langkah penanganan, namun surat peringatan pembayaran jika diabaikan akan dilakukan pemutusan sambungan listrik. Sedangkan cara lain dalam mengatasi permasalahan pembayaran pada unit simpan pinjam, yaitu pertama, jika nasabah tidak tepat waktu dalam pembayaran, maka akan diberikan pesan peringatan melalui aplikasi WhatsApp maupun SMS jika sudah waktu pembayaran atau jatuh tempo. Yang kedua, jika tidak terdapat jawaban atau tidak terdapat tanggapan dari nasabah, maka akan mendapatkan penagihan, yaitu dengan pihak lembaga datang ke rumah si nasabah. 3. Jika dari langkah 1 dan 2 tidak ada tanggapan, maka akan diberikan surat peringatan pertama. Yang keempat, jika dari langkah 1 sampai dengan 3 tidak ada tanggapan, maka akan diberikan surat peringatan kedua. Yang kelima, jika dari langkah 1 sampai dengan 4 tidak ada tanggapan, maka akan diberikan surat peringatan ketiga. Selanjutnya, jika dari langkah 1 sampai dengan 5 tetap tidak ada tanggapan atau bahkan tidak dihadiri surat peringatan yang telah disampaikan, maka setelah bulan ketiga terdapat pengambilan alih jaminan. Sedangkan dalam mengantisipasi masalah-masalah dalam pembayaran pada pembayaran di unit usaha simpan pinjam, maka pihak koperasi melakukan pembatasan dalam jumlah peminjaman untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain hal tersebut, terdapat beberapa kriteria dalam meminjam, yaitu yang pertama, harus memiliki pendapatan tetap. Kemudian, orang tersebut harus memiliki kelayakan usaha atau memiliki usaha yang jelas. Kemudian, orang tersebut harus memiliki jaminan, dapat berupa BPKB minimal tahun 2013 ataupun surat berharga lainnya. Kemudian, orang tersebut harus menunjukkan itikat baik ketika akan meminjam. 4. Penelitian di lapangan. Dari kegiatan hasil observasi dan wawancara di unit simpan pinjam KUD Sri Sedono Unut terintegrasi Posko Jatim dengan Ibu Eri Julianti pada tanggal 2 Agustus 2021 pukul 8.30 hingga selesai, dapat diketahui bahwa dana yang diperoleh koperasi dihimpun melalui beberapa simpanan dan kegiatan usaha koperasi. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal. Terdapat indikator penggerak internal organisasi KUD dalam mencapai keberhasilan, yaitu keberhasilan usaha, pencapaian target, pelayanan kepada anggota, partisipasi anggota, dan keanggotaan. Kemudian faktor eksternal, KUD Sri Sedono Unut mampu menguasai inovasi teknologi yang sudah ada hingga saat ini, yaitu seperti penggunaan komputer dan media lainnya dalam menunjang kegiatan pembayaran. Faktor lainnya yaitu pendapatan, unsur kepercayaan, dan kemitraan. Pada unit simpan pinjam memiliki target-target untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan dengan upaya menunjang perekonomian masyarakat, serta berperan penting dalam pengembangan SDM dan pengoperasian jasa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat salah dalam penulisan maupun penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share.